Remaja itu kasihan loh. Ya karena kadang apalagi kalau mereka lagi pubertas, perubahan hormon, kemudian perubahan emosi mereka, atau ada pengalaman-pengalaman yang belum pernah mereka alami. Remaja itu kan manusia juga. Ya remaja itu memiliki pergumulannya sendiri yang mungkin dulu pernah dialami oleh orang dewasa atau khususnya orang tuanya. Apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi anak-anak pra-remaja ini yang sekarang tuh lagi kayak merasa mereka tidak pernah salah dan apa yang mereka lakukan adalah ya udah emang kenapa, apa salahnya gitu loh Tante. Itu gimana tuh? Sebenarnya pertanyaan ini pasti akan ditanyakan sama semua remaja. Dulu pernah remaja nggak, Dea? Pernah, tapi kayaknya aku selalu Pernah berpikir nggak dalam hati? Isi mama iya sering sih. Nah, cuma bedanya nggak berani ngomong Betul, kan. betul banget. Nah, Betul, Tante. ngaku akhirnya kan. Iya, tapi nggak berani, ada rasa takut Ada gitu loh. Kalau ini tuh kok kayak kok maminya digas gitu. Yes. Gitu loh. Tapi Tante. sekarang kesannya jadi kayak ngelawan gitu Tante, Nah, anak-anak itu. tuh. Karena saya juga ngerasain di sisi lain ada yang bilang itu tuh kritis. Anak-anak yang suka nanya itu kritis, tapi di sisi lain juga untuk mungkin guru-guru yang lebih senior itu jatuhnya nggak sopan Tante. Jadi kita lebih perlu banyak effort lagi buat gimana sih emang ngedidiknya supaya masih terlihat sopan di sisi lain, tapi mereka ya itu masih kepo. Jawab. Memang kalau dulu remaja nggak suka ngelawan. Oh, dulu sih saya enggak sih Tante. Disti nggak pernah ngelawan ya? Aku nurut-nurut aja sih Tante. Nurut-nurut aja. Kelihatan dari wajahnya beda sama Dea. Soalnya dulu Tante kalau zaman saya tuh ban pinggang bisa nyampe ke paha, nyampe ke betis kalau nggak denger gitu. Walaupun usianya udah 10 tahunan gitu ya. Mungkin dilepas-lepasnya mau apa? Oke, lu bisa ambil keputusan sendiri itu setelah kerja gitu. Waktu sebelum itu masih orang tua masih tetap berdaulat gitu loh. Memang sampai sekarang juga masih sih, tapi anaknya aja yang mungkin ya pola asuhnya yang harus kita adjust gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan Tante? Kayaknya frustasi banget deh ya. Agak sih, soalnya setiap anak tuh kan beda-beda ya Tante. Kadang kita sharing sama yang ini, anak lu kan beda sama anak gua gitu. Gitu Tante. Oke, kalau saya nanya terus kayaknya saya yang jadi hostnya ya. Ya itu sebenarnya umum sih, dalam arti umum tuh kan nggak ada yang namanya sekolah orang tua. Lalu kan kita juga nggak ngerti kalau anak kita itu modelnya seperti apa, karakternya seperti apa. Tetapi satu hal mungkin kalau bisa di garis bawahi, ada benang merah. Walaupun sekarang ini kan ada ya ahli yang mengelompokkan di dalam generasi nih. Ya jadi ada generasi, sekarang mah udah mulai masuk generasi beta ya 2025 ke atas. Sebelumnya ada alpha, sebelumnya ada Gen Z, sebelumnya ada milenial. Lalu kemudian milenial tuh X, Y ya, lalu generasi X, baby boomer, sama satu yang silent katanya tuh, yang sebelum perjuangan, sebelum kemerdekaan. Ya itu kan memang hanya pengelompokan generasi. Lalu terkadang kita menganggap generasi sekarang ini berbeda dengan generasi yang lalu. Itu sih sebenarnya tidak salah. Ya kenapa? Tentu saja berbeda karena zamannya berbeda. Teknologinya berbeda. Lalu kemudian kalau bicara teknologi terutama digital ini yang mudah untuk diakses. Itu akan bicara apa? Pengetahuan mereka berbeda. Contoh yang mereka lihat berbeda juga. Kalau dulu kan nggak ada tuh film-film di banyak macam-macam gitu yang kita bisa lihat di media sosial kan. Nggak ada contohnya, pokoknya kalau ada orang tua marah ya kita tetap menunduk. Iya. Kalau sekarang mereka bisa lihat contoh kan dari drama-drama lah, dari segala macam, dari games mereka bisa melakukan apapun. Ya anak sekarang kan canggih, dia bisa lihat bahwa sebenarnya begini nih cara bicaranya. Yang benar tuh seperti ini. Bahkan tadi ya mereka bisa bilang juga ya mama salah, papa salah. Bahkan gurunya juga diprotes. Termasuk di gereja guru-guru sekolah minggu kan. Gak berani kelas besar, kenapa? Nanti diprotes kalau ceritanya salah. Itu kalau di luar dunia sekolah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tadi informasi yang mereka bisa akses sendiri. Tapi kenapa mereka bisa akses sendiri?
Tentu saja kan karena ada yang ngajarin. Salah satunya dunia pendidikan kita. Ya, di pendidikan dunia maupun di Indonesia. Jadi dunia pendidikan juga sudah berubah cara ngajarnya. Betul. Bukan hanya sekedar nurut nggak, nurut nggak, nurut Iya nggak, sih, betul. gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan karena dunia pendidikan ya sama kayak Betul. Risti kita guru ya, kan diajarkan bagaimana cara bertanya yang membuat anak itu jadi berpikir. Nah, kalau dari kecil dilatih kebayang remaja, udah biasa mereka mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya kita bilang kritis tadi. Lalu kemudian bagaimana sikap orang tua? Kalau dulu tadi katanya ikat pinggang. Apakah sekarang tidak ada? Masih ada. Oh, masih Wis, diperbolehkan. bukan soal diperbolehkannya, masih ada. Untuk Maksudnya orang-orang tua gaya-gaya Oh, tertentu, masih ada. pola Oke. asuh itu masih ada. Jadi itu harus dibedakan. Dibedakan dalam arti pola asuh dengan perkembangan yang sekarang. Itu yang harus dibedakannya Oke. gitu. Pola asuh itu kan menurun, namanya juga pola, pattern kan. Artinya kan turun. Turun. Jadi seorang ibu yang mungkin saat ini dia milenial lah ya. Sebenarnya kan udah mengerti, kalau ibu muda mungkin ada yang Gen Z juga. Sudah tahu kan dari media sosial. Tetapi terkadang pola asuhnya bisa dalam tanda petik kok sama. Karena dia lihat orang tuanya. Bagaimana cara mengasuhnya dia. Oke. Pola asuh itu mempengaruhi. Kemudian juga pengaruh apa kepada orang tua yang begitu. Trauma-trauma tertentu yang membuat dia mengulangi tanpa sadar kepada anaknya. Padahal dia Gen Z loh. Padahal dia bisa buka informasi. Jadi kalau menurut saya akan ada benang merah di mana ada satu perilaku-perilaku yang sebenarnya masih sama dari dulu. Itu Oke. akibat pola asuh yang diturunkan. Tetapi ada pendekatan gaya yang berbeda. Karena apa? Informasi yang sudah didapatkan. Pengetahuan yang sudah didapatkan. Ya, jadi jangan selalu merasa kalau orang tuanya misalnya milenial, apalagi saya. Saya itu kan generasinya X ya. Kayaknya kalau melihat anak-anak itu, waduh bingung. Enggak juga, yang penting kita tahu prinsipnya. Ya tadi prinsip yang pertama, didik mereka untuk mengenal firman Tuhan. Lalu yang berikutnya kita memahami siapa sih mereka sesuai usianya. Oke. Makanya orang tua juga harus banyak belajar. Betul. Berarti pada intinya nilai yang pengen ditanamin ke anak itu masih sama ya Tante. Cuman Iya. caranya aja di era Betul. sekarang itu yang kita harus mengikuti si era ini anak-anak ini. Iya caranya, kadang kebutuhannya kan pasti beda juga. Berarti mulai sekarang ya kita harus banyak baca firman itu Tante intinya. Supaya ngedidiknya jangan sampai salah ya. Betul, banyak baca firman sehingga dikasih hikmat Betul. untuk bisa mencari pengetahuan cara mendidik, itu juga penting. Nah itu betul. Iya. Sekarang apalagi zaman banyak sekarang. banyak banget informasi yang bisa kita cari juga untuk ya sekarang anak-anak udah zaman sekarang pasti udah banyak juga info-info terbaru. Pasti kan kayak pembaharuan ya Tante ya. Maksudnya parenting zaman dulu nggak bisa diterapkan ke parenting zaman Betul. sekarang dan lain sebagainya gitu. Nah terus kita mau bahas lagi masih bersangkutan dengan masih di era itu Tante, masih di era anak ABG ini, anak-anak remaja ini. Untuk usia-usia seperti di bawah pengawasan kita itu kan masih bisa kita gadgetnya masih bisa kita kontrol dikontrol. gitu ya, screen time-nya mereka masih bisa kita kontrol gitu. Kalau untuk anak-anak yang udah kayak SMP, SMA itu kan biasanya punya orang tua udah nggak privacy. bisa pegang handphone ya gitu, mereka sudah tidak bisa tahu apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca gitu. Saya ada beberapa sampel kasus sih Tante yang mau saya tanyain juga. Jadi ada satu teman saya ini, memang dia kakak kelas saya, jadi anaknya tuh lebih besar sedikit SMP dan dia di international school. Kita nggak mengkotakkan international school atau enggak ya, tapi biasanya anak-anak itu sudah berkembang dengan udah sangat bebas gitu ya. Bahkan bisa kayak staycation dan lain sebagainya. Itu kan bertolak belakang sekali dengan
kita punya pengajaran zaman dulu. Terus saya tanya dong sama dia, kok lu kasih sih anak lu staycation gitu masih ABG gitu, ntar kalau gimana. Ya sekarang selama dia pulang utuh, ya udahlah gitu. Nah itu saya langsung, kok gini gitu. Saya sempat ngobrol juga sama papi saya dulu. Saya tuh jadi anak kok bisa baik banget ya gitu. Gak pernah staycation gitu. Pulang jam rumah ada jam malam dengar-dengaran gitu. Nah papi saya cuman ngomong gini, zaman kan berkembang. Nah kalau menurut dunia pendidikan dan yang tante kan juga anaknya udah ABG semua gitu. Udah bukan ABG sih, udah tua lewat lah ya. Udah ABG lewat. belum tua juga sih. Iya maksudnya udah besar gitu. Dengan perkembangan zaman yang sekarang kita sudah tidak bisa membatasi mereka, dan saya juga mulai ada ke-worryan ya. Maksudnya ini kan Elsa sudah menuju nih gitu. Apakah gimana cara kita membatasinya? Maksudnya sekarang kan kayak zaman sekarang anak-anak itu selesai makan di meja makan masuk kamar gitu, dan mereka punya dunianya sendiri. Kita sebagai orang tua mau merangkul, tapi kan mereka yang kayak akan menarik diri, oh ini aku ada aktivitas gitu loh yang kayaknya ini aku banget gitu. Nah ini orang tuanya pendekatannya kah tante, ataukah apa yang harus kita lakukan, peran ayah atau ibu, itu kan kayak beda ya. Biasanya tuh anak tuh lebih ke ibu, lebih ke bapak atau gimana gitu loh tante. Apakah peran, memang betul harus keduanya, apakah anak laki-laki harus lebih dekat sama ayah, soalnya kan kita bener-bener tabu ya tante, maksudnya tabunya tuh seorang anak, kalau anak udah ABG gitu kayaknya udah gak mau dirangkul-rangkul, udah gak mau cerita dan sebagainya. Seperti saya dulu lah gitu ya. Nah sekarang tuh saya maunya tuh saya gak kayak saya Elsa itu gak seperti saya yang dulu gitu loh tante. Itu kita harus apa gitu untuk pendekatannya. Oke, pendekatannya tentunya satu, setiap keluarga itu harus punya nilai, punya value di dalam keluarga. Punya prinsip yang harus diberikan atau diterapkan ke anak-anak mereka. Dan cari prinsip atau nilai yang tidak berubah oleh zaman. Itu masalahnya. Nah kembali, prinsip nilai yang gak pernah berubah apa? Firman. Nah itu, Tuh. itu yang pertama. Value-nya ditanamkan, lalu ada teladan di sana, dicontohkan gitu ya. Lalu itu nilai-nilai. Saya di keluarga juga ada nilai, dimana kalau bicara itu dalam tanda petik ya, nggak boleh teriak-teriak kalau jaraknya deket. Ya kenapa? Karena tadi ya satu pola asuh ya, nilai-nilai itu kan juga pola asuh yang diturunkan. Jadi waktu saya remaja itu, mami saya tuh lagi di dapur, saya di depan gitu ya. Manggil biasa kan lah ya, Meh, nggak ada suara. Padahal saya tahu tuh ya si mami ada di belakang. Tambah kenceng dong, orang nggak disautin kan kita pikir sebagai anak nggak kedengeran. Tambah kenceng, Meh, nggak disautin lagi. Akhirnya saya samperin lah ke belakang ya sambil agak sedikit kesel gitu kan. Nadanya udah beda dong ya, walaupun anak kan remaja gitu kan ya. Meh dipanggilin dari tadi nggak denger. Mami saya cuma ngomong gini, nah kalau mau panggil tuh begini, dateng, deketin, gak usah teriak-teriak. Jadi kan kalau disautin juga gak perlu teriak. Nanti kan bisa salah paham kan. Meh apa gitu kan, minta duit buat sayur, apa? Kan bisa berantem itu lama-lama kan. Jadi itu salah satu nilai. Saya ke anak-anak juga gitu ya, jadi dari volume suara, kemudian nada suaranya suka diturunin sedikit dong nadanya. Kan beda ya. Misalnya siapa sih yang ngambil sama siapa yang ngambil, kan beda banget tuh nadanya. Satu nada bertanya, satu nada menuduh. Nah itu kan sebenarnya juga nilai-nilai. Lalu ya saling menghormati dan itu kan nilai-nilai dulu itu yang penting. Lalu berikutnya ketika ada nilai-nilai kita kan mulai saling memikirkan. Nah orang tua juga harus belajar tadi. Jangan membawa kebiasaan yang dulu, karena dulu informasi kan gak sebanyak sekarang. Teman-temannya juga beda. Nah akhirnya dibawanya sekarang tadi pendekatannya yang berbeda. Nah pendekatannya seperti apa tadi, lihat usia anaknya umur berapa. Kalau sudah mulai remaja, nah pertanyaan saya ke Dea, kenapa dulu remaja gak mau cerita sama orang tua? Karena privacy menganggapnya. Dulu waktu saya remaja ya, karena saya
mami mah nggak ngerti. Mm-mm. Soalnya selalu tiap saya cerita tuh kamu sih gitu. Nah, Jadi saya menghindari itu tante. Nah Elsa tuh saya takutnya kayak gitu. Makanya saya mencoba masa sih. Selalu saya selalu oh iya. Walaupun dalam hati tuh pengennya ini pasti dia nih. Ini pasti kamu duluan yang mulai gitu. Pengen sekali gitu. Ya maksudnya saya belajar dari saya dulu. Cuman seperti kasus kalau yang sudah terjadi tante, yang sudah terjadi keburu anaknya tuh memasang gap yang tinggi gitu. Nah, mereka harus gimana? Oke, nah itu tuh sebenarnya. Bersyukurnya saya melayani remaja sejak remaja. Wow. Jadi kan tahu bedanya ya antar generasi sampai hari ini. Karena kan saya juga konselor juga, ada anak remaja. Jadi nah itu puji Tuhannya, jadi makanya tadi saya bilang benang merahnya tuh sebenarnya sama. Jadi apa yang tadi dia rasakan, ya Risti juga kurang lebih gitulah ya kebanyakan ya. Kenapa remaja gak mau cerita sama orang tua satu? Pasti kok kayak kepo banget sih gitu. Terus kalau udah mulai cerita, udah mulai ngegas nih kayaknya nih. Nah belum ngomong tapi wajahnya tuh udah kelihatan, gesturnya tuh udah kelihatan. Bener. Kan mereka juga ngerti dong. Terus sekarang mau ngapain lagi cerita? Karena mereka gak dapat solusi, malah dapat masalah baru nantinya. Lalu kemudian kalau sudah terjadi seperti itu, ada jarak pemisah jurang, harus bagaimana? Ya orang tua harus belajar. Ya anak remaja itu ya seperti itu, bukan berarti kita kompromi. Tapi ada toleransi untuk menahan diri. Supaya dengarkan dulu sampai selesai. Lalu berpihak kepadanya dalam arti jadi temennya. Kan remaja biasanya senengnya kan sama temen yang ngobrolnya kan. Kenapa? Kalau temen kan sampai selesai. Betul. Lalu antusias. Terus gimana? Ih ya ampun, ih bener juga ya. Iya bener tuh orang tuh kayaknya begitu banget. Ya biarin. Kan kayak gitu ya teman. Tapi kalau orang tua, yang mana temennya? Gak usah ke situ-situ lagi. Siapa orang? Nah kan beda responnya. Jadi kalau anak dibully terus kita belain itu juga gak benar ya tante? Ngebela anak Maksudnya dibully. gini, misalnya anak bukan dibully ya, misalnya dia ada masalah di sekolah, terus kita maju gitu. Jadi kan dia kayak gak bisa solve problem dia sendiri. Apakah itu juga salah satu bentuk apa kita biarin aja tapi dah kasihan banget anak gua digituin gitu contohnya. Apakah kita harus kayak biarin dia untuk bersosialisasi, itu gimana tuh? Iya itu yang tadi. Biarkan dia belajar untuk bertanggung jawab dan mengatasi masalahnya. Jadi ajarkan mereka untuk menjadi problem solving. Itu jangan selalu orang tuanya. Biar bagaimanapun kan mereka nanti akan lepas dari kita kan. Betul. Gitu. Jadi saya belum siap tante. tetap. Maksudnya lepas tuh kita kan gak bisa menjaga mereka 24 jam. Iya betul. Satu betul, kali kita setuju. tidak berada di sisi mereka. Jadi gak apa-apa. Mereka yang maju. Gitu. Nah, kalau boleh cerita sedikit, saya punya anak yang pertama dulu dia gitu tuh. Argia Rewel ya tante. Iya betul sih. Ya disebutin. Jadi waktu dia remaja kalau gak salah ya. Itu dia diumbar anjing. Anjingnya mah kecil tapi ngegonggong gitu ya. Dia sama teman-temannya lari. Saking dia kaget dia lompatin tembok rumah, kan perumahannya tanpa pagar. Wow. Dia lompat tapi mendaratnya tuh di keran air. Dia injek gitu kan. Rupanya kan jadi patah ya, bocor. Saya gak tahu tiba-tiba ada security yang datang. Minta pertanggungjawaban dari yang punya rumah. Karena airnya itu keluar terus. Saya kaget juga ya karena anaknya gak ngomong apa-apa ya kan masih ABG gitu. Akhirnya saya tanya, dia di kamar aja mungkin deg-degan juga. Jadi waktu saya tanya kenapa gitu, akhirnya dia ceritalah seperti itu. Lalu saya bilang, ayo kita harus ke sana. Yang harus minta maaf dong dia. Saya bilang kamu harus minta maaf. Lalu kemudian lihat apa perlu diganti dan sebagainya. Tadinya dia gak mau. Lalu saya bilang ayo Gi. Cuma kan gak bisa memaksa ya. Kalau kita digituin juga kan gak mau lah. Iya betul. Karena rasa takut itu kan wajar sebenarnya asal jangan dikuasai. Jadi saya bilang sama dia, ayo sama mami ditemenin. Tapi nanti kamu yang ngomong minta maaf ya sama om tante yang di sana. Tenang Gi, pokoknya ada mami. Nah, terus dia bilang, kalau marah-marah gimana Mi? Gak apa-apa, tenang aja, ada mami. Tenang aja sama mami. Kalau mami kalah, ada papi, tenang aja, ayo Gi maju. Gitu kan. Akhirnya berdua kita ke sana. Terus dia saya agak di belakang lah ya. Kemudian dia maju, dia minta maaf ya sama yang punya rumah bapak ibu di sana. Lalu ternyata memang kerannya hanya patah, jadi tinggal ganti keran dan baik-baik aja diterima permintaan maafnya.
Tapi setelah selesai saya ngomong, tuh kan gak apa-apa. Nah sebenarnya itu pelajaran juga, walaupun jujur saya tuh rada gak tega ya. Tapi kan itu kita harus belajar. Betul. Jadi ketika kita punya anak, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana juga buat mereka. Jadi sebagai orang tua kita juga harus didik mereka. Betul. Supaya mereka mandiri dan memang melakukan apa yang Tuhan mau dalam rencana hidup. Nanti biar Roh Kudus yang bekerja memberikan ilham ya. Ini poin-poinnya udah bagus banget Iya, ini ya. Tapi menarik banget. penerapannya kan nanti harus undang Roh Kudus ya. Karena kalau marah itu kadang jeder gitu. Tapi harus ada Roh Kudus supaya waktu kita mau marah ingat kata-kata Tante Rivosa, nada dasar ya harus di do rendah. Ya jangan teriak-teriak, nanti saya salah paham. Tante mengenali remaja di era digital, peran penting dalam mendidik Mendidik anak. Terus udah gitu semakin maju lagi ke depan ada lagi namanya pergaulan yang tadi sosial. Betul, sosialnya. Kita kan gak mungkin batasin, kamu gak boleh main sama dia ya, kamu gak boleh main sama ini ya gitu. Atau mungkin kita tahu nih kayak sebagai orang tua saya baru paham kenapa waktu saya berteman dengan orang tertentu mami saya tuh gak suka. Jangan main sama dia kak, jangan main sama dia gitu loh. Terus kenapa sih gitu loh, kan orangnya baik menurut saya waktu itu. Nah sekarang saya mengalami tante, kenapa anak saya gak suka main sama anak ini gitu. Tapi kan saya gak mungkin jangan main sama orang itu ya. Nanti udah gitu anaknya tuh kata mami aku gak boleh main sama kamu. Waduh bahaya nih gitu ya. Nah kita kan gak bisa, apalagi di sekolah kayak yang tante bilang tadi, kita gak bisa terus batasin, gak bisa selalu berada sama dia 24 jam. Kita kayak contoh nih anak tante deh, kita kan juga kenal ya, di samping-samping dia tuh banyak bisikan-bisikan tuh tante. Di depan saya tuh ada yang ngajakin dia, kita bolos, gini. Tapi dia selalu kayak firm, enggak abang gitu. Dia tetap aja, makasih, oh kok disebut namanya enggak abang. Gitu, saya enggak gitu maksudnya. Itu kita ada, kayak tante bilang tadi nilai dan sebagainya. Tapi di balik itu tante ada gak sih rahasia yang bikin anak itu tetap kayak gimana ya, gue akan tetap begini walaupun emak bapak gue gak lihat gitu. Gue akan tetap baik walaupun nyokap bokap gue gak ada sama gue. Gue akan tetap lurus walaupun gak ada siapa-siapa yang lihat gue gitu. Tetap jadi jujur, tetap jadi, gue akan tetap begini aja gitu. Jujur seperti nilai-nilai yang tadi tante bilang ada di rumah. Walaupun ya kadang ya mungkin teman-temannya kan kayak, udahlah kali-kali gak apa-apa kali gak apa-apa kali gitu. Nah itu gimana tuh tante? Rahasia tadi Iya ya. rahasianya. Kalau rahasia ya nggak boleh dikasih tahu. Kasih tahu dong tante. Di everyone story aja. Sebuah tips deh tante. Tips ya. Sebuah tips dan Ini rahasia. kayak guru nih ya, Iya. bisa cari kata-kata. Jadi ya rahasianya, tipsnya adalah tadi pola asuh yang alkitabiah. Oke. Kenapa tadi nilai-nilainya, sehingga tadi kan didiklah anakmu ya semasa muda mereka sesuai dengan jalan yang patut baginya. Artinya jalan yang benar-benar mendatangkan kehidupan kekal. Tentunya nilai-nilai daripada kekristenan, yaitu yang berasal dari firman Tuhan atau Alkitab. Dan pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang, itu udah jaminan. Jadi satu-satunya cara ya pendidikan Kristen itu sebenarnya adalah bagaimana membawa anak itu berjumpa dengan Tuhan. Jadi orang tua jangan hanya sekedar menyerahkan ke sekolah minggu atau ke guru agamanya supaya mereka kenal Tuhan. Orang tuanya itu dulu harus kenal Tuhan, lalu membawa anaknya kepada Tuhan. Sehingga pada masanya nanti, ya mau usia berapapun kan tadi kan gak bisa 24 jam. Itu udah terekam, imannya udah bertumbuh. Jadi dia bisa bedain, mau dia berteman, dia udah ngerti nih. Kan firman Tuhan juga bilang kan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi peran orang tua penting. Lalu selain orang tua siapa? Guru sekolah minggu itu penting sekali. Jangan sampai karena anak kecil seadanya gitu ya untuk memberitakan firman. Kemudian siapa lagi lingkungan berikutnya ya? Ya tentu guru di sekolah. Guru sekolah tuh penting ya, bukannya guru agama saja, guru yang Kristen lah ya, sekolah Kristen. Lalu juga di gereja yang udah remaja, ya artinya pembina remajanya itu juga berperan ya. Penting banget karena usia remaja kan udah mengidolakan orang lain, ya bukan orang tuanya lagi. Jadi harus ada pembimbing-pembimbing rohani yang mereka memang menjadi teladan.
Nah itu yang membuat mereka akhirnya ingat. Adik saya itu bandel ya, karena saya dari keluarga yang tidak harmonis lah ya. Dia ikut berbagai macam bela diri. Wow. Sayanya juga nggak ngerti. Kenapa dia belajar bela diri? Supaya dia kalau papa saya mau pukul dia bisa lawan gitu ya. Waduh. Kalau saya kan perempuan, beda kali ya kalau dengan laki-laki gitu. Jadi itu, dan saya tidak tahu sama sekali sebelum dia kesaksian. Dia kesaksiannya itu sudah dewasa lah ya, sudah hampir menikah gitu ya. Walaupun belum menikah saat itu. Jadi kesaksian dia waktu dia SMA, itu dia bandel segala macem ya, kenakalan-kenakalan lah ya. Cuma memang narkoba dia tidak. Itu dia saking merasa jago gitu kan, dihadang, diminta jam tangan, dia nggak kasih jam tangannya. Karena merasa bakal didukung teman-temannya, dia berani lawan tuh orang-orang itu yang lebih besar dari dia, udah lewat SMA. Apa yang terjadi? Teman-temannya kabur semua. Aduh, gimana? Jadi dia tinggal sendirian. Adik saya laki-laki. Lalu kemudian digiring ke satu tempat tuh dipukulin. Dipukulin, tapi dia bilang begini, ketika dipukulin itu dia dengar atau dia melihat ada yang bawa pisau. Yang dia ini kesaksian dia ya. Jadi dia bilang saat itu dia ingat. Yang dia ingat malah guru sekolah minggunya. Berarti waktu remaja dia mungkin jarang ke gereja ya. Atau pembina remaja, saya gak ngerti. Yang dia cerita gitu. Dia ingat guru sekolah minggunya bilang kalau butuh pertolongan ya berseru sama Tuhan. Dia berdoa. Wow. Dia berdoa karena itu tuh ada yang berkata. Kan nilai yang Ya, tertanam ya. betul. Dia berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Lalu dia merasakan ada yang menggores telinganya. Dia cuma rasa benda, tetapi udah ada beberapa tempat. Lalu dia tiba-tiba dengar ada orang-orang itu karena dia habis dipukulin kan mungkin dia nggak tahu siapa yang ngomong ya. Tapi dia babak belur secara fisik ya. Tetapi tidak sampai membahayakan nyawa karena dia mendengar orang-orang itu bilang, kok nggak bisa ya? Kok nggak mempan ya? Katanya. Lalu kemudian ditinggalin dia. Wah. Jadi dia pulang ke rumah, pulangnya malam kan nggak ada yang lihat. Saya juga nggak bisa lihat karena bedanya kan cukup jauh sama dia usianya. Nah dari kesaksian itu saya baru tahu, orang tua saya baru tahu juga gitu ya. Tapi kan artinya tadi, kenapa sampai berteriak padahal dia udah SMA, yang dia inget tuh justru guru sekolah minggunya. Jadi penting sekali nilai firman Tuhan. Kalau nggak bisa deh, kita mau pakai teori apa nggak bisa. Betul. Karena teori itu selalu berubah, tapi firman Tuhan nggak pernah berubah. Yes. Dan yang luar biasanya karena firman Tuhan itu kan berkuasa. Ya itu masalahnya. Betul banget. Jadi itu yang bisa membuat setiap anak berapapun usianya dia sampai tua nanti, dia tidak akan menyimpang ke kanan dari dan jalan ke kiri. yang Yes. Tuhan beri. Itu rahasia. Luar biasa. Guys. Keren banget. Tante Rivosa, yang saya dapetin hari ini ya, itu udah beyond banget dari yang saya harapkan. ekspektasi saya, karena saya sendiri sebagai orang tua dapat banyak banget pelajaran hari ini. Ya, jadi sebetulnya basicnya orang tuanya dulu yang harus melandaskan firman dan Tuhan di atas segala-galanya, baru nanti buah-buahnya itu adalah anak-anaknya. Ya, dan yang untuk ini juga barusan di highlight ya terakhir ya, pemimpin JC, guru sekolah minggu, ketua youth, Anda yang berhubungan dengan para remaja-remaja harus juga dipenuhi dengan Roh Kudus ya Tante ya, supaya tetap nilai-nilai itu tidak akan hilang, apalagi yang berlandaskan firman Tuhan itu ya dan pasti dan tetap selama-lamanya dan kekal. Ya, terima kasih banyak banget Terima kasih Tante Rivosa atas sudah hadir di sini. Teman-teman di rumah, kalau kamu punya kesaksian ataupun ada yang ingin didoakan, boleh hubungin kami melalui sosial media GBI Aruna Tripm atau boleh komen di bawah sini. Kiranya podcast kita hari ini boleh memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara atau teman-teman di rumah berada. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati.